Assalamualaikum semua. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenai bab berat, kita sekarang akan belajar mengenai bangun datar dan bangun ruang. Nah, di sini Jihan sudah punya peralatannya, coba dikeluarkan. Apa aja disusun? Kerucut. Ya. Nah, kegiatan belajar mengajar seperti ini membuat anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam belajar Prisma 5. Sains matematika. Memberikan anak-anak kesempatan untuk mengeksplor segitiga kesenangannya maupun dapat juga memberikan kemudahannya untuk memahami segitiga matematika. Pendampingan orang tua tentu saja sangat perlu, sehingga di sini kami memberikan video mengenai bagaimana sih prinsip bangun datar dan bangun ruang untuk anak-anak SD kelas 2 gitu. Udah semua? Udah. Nah, coba disusun sana. Wah, banyak ya. Iya. Mungkin bisa ditaruh di atas saja biar nggak terlalu tinggi. Itu taruh atas. Nggak apa-apa. Gimana ya? Oh, ini saja. Nggak apa-apa, di mana aja. Maksudnya supaya masuk ke dalam layar. Nah, kita akan mengambil contoh salah satunya saja. Misalnya yang paling mudah adalah kubus. Ya, yang lainnya agak dipinggirkan. Nah, kubus ini kebetulan bisa dicopot sini untuk mempelajari ya itu isinya, jaring-jaringnya. Ya. Sekarang kita akan belajar mengenai bangun datar dulu. Nah, bangun datar ini terdiri dari sudut dan sisi. Karena ini namanya persegi, jadi semua sisinya itu sama. Nah, kita bisa tanya ke anak, ini persegi ini memiliki berapa sudut? 4. 1, 2, 3, 4. 3. Dan berapa sisi? 4. 1, 2, 3, dan 4. Benar. Nah, sementara yang kedua adalah tentang bangun ruang. Kita bisa tutup. Nah, bangun ruang ini yang menjadi sudut adalah pertemuan antara 3 sisi. Ngomong-ngomong, di bangun ruang ini yang namanya sisi adalah satu lembar bangun datarnya. Ini sisinya. Nah, kemudian sudut adalah pertemuan dari 3 sisi. Jadi bukan seperti bangun datar tadi, sudut adalah pertemuan dari 2 garis yang di pojok ini. Pojok ini kan? Nah, sementara pada bangun ruang adalah pertemuan 3 sisi. Kita bisa keluarkan untuk menunjukkan di mana sudutnya. Sudutnya adalah yang di pojok sini. Atau pertemuan dari 3 sisi. Kita bisa gunakan jaring-jaringnya. 1, 2, dan 3 alasnya. Jadi pertemuan yang di pojok ini adalah sudut. Jadi ini sudutnya. Nah, sekarang kita mulai lagi pertanyaan ke anak. Berapakah sisi dari bangun persegi? Yang satu bangun datar ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi harus urut. Selimut dulu, baru atas dan bawah, atau atas, bawah dulu, baru selimutnya. Lalu ada berapa sudut di persegi? Sudut. Ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi ada 8 sudut. Nah, bagaimana kalau bangunan yang lain?
Nah, kita perlu memperkenalkan jenis-jenis bangunan dulu. Yang pertama adalah bedanya prisma dengan limas. Prisma yang sama-sama segitiga. Nah, ini prisma, yang ini limas. Perbedaan antara limas dan prisma apa? Dia bisa menjelaskan. Yang limas dulu. Sama-sama alasnya segitiga. Nah, bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau yang limas? Kalau yang limas, dia berdiri. Ujungnya satu. Tapi kalau yang prisma, ujungnya 2. Ujungnya ada beberapa dan ada yang tegak. Kalau limas, itu dia selalu mengkerucut ke satu titik. Walaupun alasnya sama-sama segitiga. Prisma, alasnya juga segitiga, namun dia memiliki sisi yang tegak. Nah, seperti ini bedanya. Nah, kemudian setelah itu bangunan yang lain, misalnya kerucut. Ini dia. Ini kerucut. Kemudian tabung. Ini tabung. Nah, tabung ini. Tabung alasnya lingkaran, kemudian diberi namanya selimut ini di tengah-tengah. Kemudian ada prisma segi berapa ini? Ada prisma lain? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada prisma segi 6 karena dia ada bidang yang tegak. Kemudian ada limas segi 4. Segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, sekarang kita bisa mulai bertanya kepada anak, misalnya prisma. Prisma segi 6. Ada berapa titik sudut di prisma segi 6? Sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sudut. Bagaimana dengan sisinya? Sisi 1, 2, urut 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, begitu. Biarkan anak bermain-main dan memegang bentuk bangun ruang maupun bangun datarnya untuk membuatnya menjadi semakin paham. Silakan dimainkan. Nah, begitu video singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberi inspirasi bagi para orang tua yang ingin membersamai anaknya dalam mengajarkan mengenai bangun ruang dan bangun datar untuk anak-anak SD, terutama kelas 2 dan seterusnya. Demikian, sampai jumpa. Sampai jumpa.